Assalamualaikum. Nginep yuk. Cerita kita kali ini akan nginep di kota Bandung. Tepatnya di sebuah hotel persis di depan alun-alun kota Bandung. Dari depan tongkrongan hotelnya aja udah unik, apalagi dalamnya. Yuk kita lihat. Buat yang jago main piano, boleh banget nih main di sini, disediakan. Tapi kalau yang nggak bisa, jangan coba-coba main ya. Nggak boleh, hanya untuk profesional. Kamarnya kompak, nggak luas, tapi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung terpenuhi. Kasurnya nyaman, ada TV-nya, ada wifi-nya, ada kulkas mininya, dan ada terasnya. Lucu banget deh terasnya, karena terasnya itu tetap dilindungi dengan kaca. Jadi nggak khawatir ada polusi udara. Dan bener kan, uniknya sampai ke dalam kamar mandi. Desain showernya aja unik, klasik, dan lucu. Enaknya nginep di sini selain deket kemana-mana, juga pas banget di seberang Masjid Raya Kota Bandung. Jadi kalau mau sholat berjamaah, tinggal nyebrang aja. So jangan kemana-mana, simak terus tetap di channel Cerita Kita, channel yang akan share informasi bermanfaat seputar tempat menginap, tempat wisata, kuliner, dan lain-lain. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, dan semoga semuanya juga happy menikmati libur lebaran ini. Mungkin ada yang sedang kumpul bersama orang tua, kakak, adik, kerabat, teman-teman lama, atau ada yang lagi liburan. Oke banget deh. Pokoknya semoga semuanya sehat, lancar semua urusannya, dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Dan seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong bantu untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Video ke Bandung ini diambil sebelum bulan Ramadan, sebelum kita semua umat muslim berpuasa. Bandung emang gak ada habis-habisnya buat dieksplor. Banyak banget hotel-hotel menarik, tempat wisata, kuliner. Pokoknya kalau kita pergi ke Bandung ada aja tempat baru ataupun tempat lama yang gak bosan buat dikunjungin. Dan kali ini cerita kita akan nge-review Hotel Fasaka Maison Bandung. Tempatnya tepat di depan alun-alun kota Bandung. Strategis banget kan? Kok pintunya sempit banget, terus mobilnya masuk lewat mana? Tenang, kita kalau kesini naik kendaraan pribadi ada valenya kok. Jadi tenang aja, nggak usah bingung-bingung. Dengan keberadaan hotel di tempat yang sangat strategis di Jalan Asia Afrika dan di seberang alun-alun, tentu banyak tempat wisata yang bisa kita jangkau dengan berjalan kaki. Contohnya kalau mau ke alun-alun tinggal nyebrang aja. Mau ke Museum Asia Afrika juga tinggal melipir aja ke samping. Atau kalau mau naik bandros juga bisa, karena halte bandros ada di alun-alun. Kemudian apalagi ya? Oh iya, tentu saja kalau mau jalan-jalan ke Jalan Braga yang terkenal itu juga deket banget, jalan kaki aja. Ini dia lobby hotelnya, nggak begitu luas, tapi fasilitasnya komplit ya. Tempat duduk untuk menunggu juga ada. Kemudian kalau misalnya pengen jajan-jajan, di sini juga ada kafe kecilnya. Dan yang penting proses check-innya cepet, nggak pakai lama. Tapi sayangnya saat cerita kita ke sana, kolam renang itu lagi tutup ya, dari tanggal 28 Februari sampai waktu yang belum ditentukan. Kelar check-in langsung aja yuk kita menuju ke kamar, tapi harus lewatin sedikit tangga ini dulu ya, baru nanti kita menemukan lift. Saat pintu lift terbuka, kaget ya, ternyata lift itu kecil banget nih, sempit banget. Jadi kita orang kayaknya harus berjajar sih kalau masuk ke lift ini. Tapi walaupun begitu udah modern ya. Jadi untuk masuk ke lantai yang ada kamarnya harus menggunakan kunci kamar. Jadi kalau bukan penghuni kamar yang menyewa kamar di hotel ini tuh nggak bisa ya menggunakan lift ini. Ini dia kamarnya, tipe The Classic Maison Double dengan rate 500 ribuan per malam. Ada fasilitas apa aja di kamar ini? Begitu masuk, kita akan mendapati tempat penyimpanan barang, pakaian, dan juga 2 buah bathrobe. Dan di sebelahnya ada lemari kecil yang di atasnya digunakan untuk meletakkan teko listrik, 2 buah cangkir, dan bagi pengunjung yang menginap juga mendapatkan 2 buah air mineral, kopi, teh, dan juga gula. Dan di bawahnya, di bagian bawah dari lemari itu digunakan untuk menyimpan safe deposit box dan juga kulkas mini. Sekarang yuk kita lihat area tidurnya. Karena kita memilih tipe yang kasurnya itu double bed, maka ya kita mendapatkan tipe kasur double bed. Tapi ada pilihan lain juga, yakni tipe kasur twin.
Tempat tidurnya itu enak ya, empuk dan dilengkapi dengan 4 buah bantal. 2 bantal untuk tidur dan 2 bantal kotak ya. Nggak ngerti deh, bantal kotak ini kalau buat tidur juga kurang lebar, kalau buat guling juga kurang panjang. Nanggung sih sebenarnya. Kamar ini dilengkapi dengan lampu tidur yang diletakkan menempel di dinding pada sisi kiri dan kanan tempat tidur. Dan juga untuk telepon di kamar ini juga diletakkan di dinding. Kenapa? Karena memang di samping tempat tidur tuh nggak ada nakasnya. Maklum ya, karena memang kamarnya itu luasnya hanya 18 meter persegi saja. Meski demikian, tenang aja, fasilitasnya tetap komplit seperti televisi juga ada, cermin juga ada, dan meja untuk sekedar menulis-nulis juga ada. Di mana letaknya? Di sana nih. Jadi ini korden dan jendela ini tuh seperti kamuflase gitu. Jadi kita tuh nggak langsung lihat keluar, tapi seperti ada balkonnya. Nah, di sini ada meja dan kursi yang bisa digunakan untuk duduk. Tapi ini sebenarnya bukan balkon beneran, karena kita nggak langsung lihat ke udara luar ya, melainkan dibatasi dengan kaca. Jadi tetap tertutup. Yuk kita lihat kamar mandinya ya. Seperti halnya dengan kamarnya, kamar mandinya pun nggak luas. Meski begitu, fasilitasnya cukup komplit. Jadi begitu kita masuk, yang kita lihat adalah cermin dan juga wastafel. Di sini sudah disediakan seperti sikat gigi, sabun, odol, sudah ada ya. Dan juga ada cermin besar di atas wastafel itu. Di sebelah kiri wastafel adalah area mandi yang dilengkapi dengan shower. Desain showernya unik ya, cantik, klasik gitu. Dan yang penting adalah berfungsi dengan baik, baik air panasnya maupun air dinginnya. Dan sudah dilengkapi juga dengan sabun dan juga shampoo. Di sisi kiri tadi adalah area shower, dan di sisi sebelah kanan kamar mandi adalah area toilet. Toiletnya bersih ya, airnya pun berfungsi dengan baik. Oke, review kamar sudah selesai. Sekarang kita jalan-jalan ya, kita naik ke atas ke area rooftop. Area rooftop adalah area kolam renang yang sayangnya saat cerita kita ke sana sedang dalam proses renovasi. Kita sengaja nggak ngambil gambar bagian kolam renang yang sedang direnovasi itu, karena kurang nyaman ya untuk dilihat, namanya sedang renovasi kan kotor, berantakan ya. Jadi kita memperlihatkan suasananya aja deh di area rooftop itu seperti apa sih. Nih dia rooftopnya bagus ya. Dari atas sini kita bisa melihat area kota Bandung, dan ini nih menara masjid yang berada tepat di depan hotel. Jadi bisa bayangin ya gimana indahnya berada di area kolam renang ini, berenang di sini atau duduk-duduk santai di sini sambil menikmati sunset dan sunrise. Semoga proses renovasinya berjalan dengan lancar dan cepat selesai sehingga pengunjung bisa menikmati kembali keindahan area rooftop dari hotel ini. Ketika menginap di sini, malam harinya sekitar Ba'da Isya, pemerintah mengumumkan bahwa esok hari adalah tanggal 1 Ramadan. Artinya sudah mulai puasa, dan hotel ini menyediakan menu untuk sahur. Tapi maaf ya, kita nggak ngesut, nggak enak aja gitu loh, masih bangun tidur dan orang mau beribadah ya untuk sahur, kita malah ngambil-ngambil gambar. Tapi menyediakan ya, jadi kalau hari-hari biasa menyediakan sarapan, dan untuk puasa menyediakan makan sahur. Setelah sahur dan salat subuh, pengen nih merasakan suasana pagi di area kota Bandung. Dan benar ya, begitu keluar dari hotel, seperti tadi sudah disampaikan, depannya adalah alun-alun, dan ini adalah suasana paginya masih sepi banget. Apalagi hari pertama puasa, biasa orang habis sahur itu bobok lagi. Padahal enak banget tuh nginep di hotel ini ketika Ramadan. Kenapa? Karena depannya Masjid Raya Kota Bandung. Jadi bisa sholat tarawih di sini, kemudian habis sahur juga bisa sholat subuh berjamaah di masjid di depan itu. Oke, jalan-jalan kemana kita? Pagi ini kita mau jalan-jalan ke Jalan Braga yang sangat dekat banget dengan hotel. Cukup jalan kaki aja, apalagi di pagi hari, suasana dan udara masih segar. Enak banget ya, sekalian olahraga.
Dan dari Jalan Braga menuju ke hotel, kita melewati Museum Asia Afrika. Bener kan? Deket kan semuanya? Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman cerita yang mau cari tempat nginep di Bandung, mau jalan-jalan di Bandung. Semoga bisa menjadi ide yang menarik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.